Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, para Kabak, Kasat, para Kapolsek, para perwira dan brigadir jajaran Polres Buleleng. Yang saya hormati Ketua Pengurus Bayangkari Cabang Buleleng beserta Bayangkari Cabang Buleleng, Bapak-bapak, para rohaniawan, kemudian rekan-rekan dari pers. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan serah terima jabatan Kasat Intelkam Kapolsek Banjar dan Kapolsek Dusun di Polres Buleleng. Para peserta upacara yang saya hormati, tadi kita saksikan bersama telah dilaksanakannya serah terima jabatan Kasat Intelkam dari pejabat lama AKP Sudiro kepada pejabat baru AKP Iketut Darmite. Kemudian Kapolsek Banjar Kompol Imade Sanjaya kepada AKP Hendrik Pradinata yang sebelumnya menjabat Kapolsek Dusun Diu yang sekarang diserah terimakan kepada AKP Inyoman Sudirte. Selain itu juga ada pengisian beberapa jabatan kosong, antara lain jabatan Kasubag Humas Polres Buleleng, kemudian 3 kanit pada Polsek Sririt, yaitu Kanit Lantas, Kanit Dimas, dan Kanit Sabara, serta Kanit Intelkam pada Polsek Groga. Serah terima jabatan atau alih tugas di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dilaksanakan karena alih tugas itu dilaksanakan bertujuan sebagai penyegaran organisasi di samping untuk promosi jabatan yang lebih tinggi dari jabatan semula. Pergantian jabatan di Polres Buleleng kali ini mempunyai arti yang sangat penting karena mutasi yang terjadi tepat di saat tahapan pemilu legislatif 2014 sedang berjalan. Hal ini mengandung konsekuensi pertanggungjawaban tugas yang sangat berat bagi pejabat yang baru, sebab Kabupaten Buleleng memiliki faktor-faktor kerawanan yang sangat kompleks. Bila dilihat dari segi geografis, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali. Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah sepertiga dari wilayah Bali secara keseluruhan. Jumlah pemilih tetap Kabupaten Buleleng merupakan yang terbesar di antara kabupaten-kabupaten lainnya. Demikian juga dengan jumlah TPS-nya, ada yang terbanyak di antara kabupaten lainnya. Indikasi akan timbulnya kerawanan saat pemilu 2014 di wilayah hukum Polres Buleleng sudah terlihat sejak awal. Saya yakin para perwira juga sudah mengetahuinya. Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat bertugas. Jabatan yang diterima sekarang adalah merupakan penghargaan, promosi, serta sekaligus kepercayaan pimpinan Polda kepada saudara sekalian. Oleh sebab itu, hendaknya segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru. Jangan kecewakan pimpinan kita di Polda yang telah menempatkan saudara-saudara di tempat yang sangat strategis ini. Saya pastikan bahwa saudara-saudara tidak akan sempat untuk belajar lagi karena Polres Buleleng bukan lembaga pendidikan. Saudara akan langsung berhadapan dengan ujian nyata, yaitu pengamanan pemilu 2014. Saya minta saudara-saudara sekalian tidak underestimate. Saudara-saudara sekalian harus segera on fire untuk siap tempur. Saya yakin dengan ilmu, pengalaman, serta keterampilan yang saudara miliki, saudara akan sanggup menghadapi segala bentuk tantangan tugas pada umumnya serta tugas pelaksanaan pengamanan pemilu 2014 pada khususnya. Pada era sekarang ini, bukan zamannya lagi saudara-saudara sekalian sebagai Kabak, Kasat, Kapolsek setiap saat harus meminta petunjuk kepada Kapolres. Saudara dipilih oleh pimpinan karena saudara sekalian merupakan perwira-perwira terpilih yang dianggap mampu mengatasi segala bentuk permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab di lingkungan tugas masing-masing. Kepada pejabat lama, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya, pengorbanan, dan prestasinya, sehingga sampai saat ini, walaupun banyak cobaan yang menerpa Kabupaten Buleleng ini, situasi Kamtipmas secara umum tetap aman dan kondusif. Demikian pula saya sampaikan terima kasih kepada Nyonya Sudiro dan Nyonya Made Sanjaya yang telah setia mendampingi dan mendukung suami selama menjalankan tugas di Polres Buleleng maupun di Polsek, serta tetap mendorong dan memberikan semangat kepada suami di tempat yang baru
sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kepada Ibu Ketut Darmite, kami ucapkan selamat datang di keluarga besar Bayangkari Cabang Buleleng. Saya mengharapkan agar Ibu bisa mendukung pelaksanaan tugas suami sebagai Kasat Intelkam Polres Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kepada pejabat lama beserta Ibu, saya beserta keluarga memohon maaf bila selama ini ada kata-kata serta perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari hilaf dan dosa. Semoga Bapak Ibu sekalian memaafkan kami. Para peserta upacara sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh anggota Polres Buleleng dan Bayangkari Cabang Buleleng agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas kesatuan. Buang jauh-jauh moto senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kita semua harus selalu ingat kepada hukum karma, di mana hukum karma adalah hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi. Hukum ini berlaku untuk alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Jika hukum ini ditujukan kepada manusia, maka disebut dengan hukum karma. Dan jika ditujukan kepada alam semesta, maka disebut dengan hukum retak. Hukum inilah yang mengatur kelangsungan hidup, gerak, serta perputaran alam semesta. Di dalam Kekawin Ramayana, Sarga 1, bait nomor 4, disebutkan bahwa nafsu dan lain sebagainya atau sadripu adalah musuh yang terdekat di dalam hati, letaknya tidak jauh dari badan. Saya ulangi, nafsu dan lain sebagainya atau sadripu adalah musuh yang terdekat di dalam hati, letaknya tidak jauh dari badan. Kalau kita amati makna dari mantra suci itu, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Ini maaf kalau saya salah, karma yang buruk itu berasal dari nafsu yang tidak baik. Nafsu yang tidak baik berasal dari kekhawatiran, baik itu khawatir akan hidup kita, khawatir kita tidak akan dihormati oleh orang lain, dan kekhawatiran lainnya. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan di surga. Bukankah kita manusia melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Kesimpulannya, janganlah khawatir dalam hidup ini, sebab jodoh, rezeki, dan maut itu ada di tangan Tuhan. Tugas kita adalah bersyukur, berkarya, dan berdoa. Demikian sambutan singkat saya, dan saya tutup dengan ucapan selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.